Sederhanakan bentuk pangkat berikut ya. Tulislah dalam bentuk yang paling sederhana. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan 1.1 dari buku matematika kelas 8 kurikulum Merdeka. Nah, ini soal yang ada di halaman 24 ya. Bab 1 tentang bilangan berpangkat. Yuk kita bahas soal nomor 1. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ya. Ini pangkatnya 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 dengan basis atau bilangan pokok yang sama. Pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya boleh dikurang. Maka kita bisa tulis 4 pangkat 5 dikurangi 3 ya, pangkatnya yang dikurangi, maka akan menghasilkan 4 pangkat 2. Nah, bila kita sederhanakan lagi, ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, maka sama dengan 2 pangkat 4 ya. Oke, itu yang nomor 1A. Berikutnya untuk 1B, sini negatif 6 pangkat 7 per negatif 6 pangkat 3. Ini sama ya seperti nomor 1A. Di pangkatnya bisa langsung kita kurang karena basis yang digunakan sama ya, negatif 6 pangkat 7 kurangi 3 berarti sama dengan negatif 6 pangkat 4 ya. Begini aja udah cukup ya, sederhana. Berikutnya untuk yang C pun sama ya. Yang C ini pangkatnya bisa kita kurang ya karena pembagian nih, maka kita akan peroleh negatif 0,3 pangkat 5 kurangi 3 sama dengan negatif 0,3 pangkat 2. Dan nomor 1D untuk perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlah ya, dan ini ada pembagian juga, jadi untuk pembagiannya pangkatnya dikurang, maka bisa kita tulis dengan satu basis saja, pangkatnya kita operasikan sesuai dengan operasi hitungnya. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang. Jadi di sini 5 sama 3 ditambah, kemudian yang 6 ini dikurang, sama dengan 4 pangkat 5 tambah 3 kurangi 6 itu 2 ya, 4 pangkat 2, atau bisa kita rubah lagi jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 2 pangkat 4. Oke, itu pembahasan soal nomor 1. Baik, berikutnya nomor 2. Tulislah dalam bentuk yang paling sederhana. Wah, ini kita akan rubah bentuk-bentuk ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Artinya basisnya harus sama. Ini basisnya beda semua. Kita samakan terlebih dahulu. Kita bahas untuk 2A. 2A di sini ada 16 pangkat 5 per 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Berarti di sini kita akan gunakan basis yang paling kecil yaitu 2. Kebetulan 4 juga bisa dirubah jadi 2 pangkat 2, 16 bisa dirubah jadi 2 pangkat 4. Maka bentuk nomor 2A bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5, kemudian dibagi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, kemudian dikali 2 pangkat 3 sama dengan ya, ini jadi pembilangnya 2 pangkat 4 kali 5 berarti 2 pangkat 20. Untuk penyebutnya di sini ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 berarti 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3 ya. Oke, nah ini hampir sama seperti soal nomor 1 yang D ya. Untuk perkalian pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang. Berarti ini bisa kita tulis secara pelan-pelan 2 pangkat 20 per 2 pangkat 4 tambah 3 ya, sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 4 tambah 3 itu
7 seperti ini. Atau boleh juga ditulis seperti ini ya teman-teman ya. Gimana ya saya nulisnya? Di sini aja. Atau bisa juga sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi kurung buka 4 tambah 3 ya, baru sama dengan 2 pangkat 20 kurangi 7, hasilnya sama kok ya, menjadi 2 pangkat 13 gitu. Nah ini kan dia di bawah itu kan dikurang pembagian kan, tapi di bawah ini dia ada perkalian, makanya 4 sama 3 nya ditambah seperti itu. Atau bila lebih mudah pakai cara yang di atas ya pakai yang di atas itu daripada yang di bawah. Oke, next kita lanjut ke 2B. 2B mungkin saya tulis di sini ya. 2B itu ada 9 pangkat 4. 9 itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan lagi 4, kemudian per 3 pangkat 5 dibagi, mungkin ini biar gampang kita rubah jadi perkalian ya. Nah kalau jadi perkalian maka pembaginya ini ditukar ya, ini dibalik jadi 27 pangkat 2. 27 pangkat 2 itu kita rubah jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 per 3 pangkat 2. Jika kalian tidak bingung biarkan pembagian ya. Kalau bingung dengan cara ini biarkan pembagian gitu maksud saya. Tapi kalau kalian tidak bingung ya lanjutkan dengan cara ini ya. Nah berikutnya kita tinggal menghitung jadi 3 pangkat 8 per 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2 ya. Untuk perkaliannya tinggal ditambah, pembagiannya tinggal dikurang. Jadi kita bisa tulis satu basis 3 pangkat 8 tambah 6 dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 8 tambah 6 14 dikurangi 5 9 dikurangi 2 itu 7. Jadi ini 3 pangkat 7 ya. Kita lanjutkan ke 2C. Oke, layar sudah saya bersihkan untuk mengerjakan soal 2C. Oke, soal 2C saya tulis di bawah sini mungkin ya. Di situ 16 4 32 sama 8 ini seperti nomor 2A kita rubah jadi 2 pangkat. Berarti untuk 16 ini kita rubah jadi 2 pangkat 4 karena 16 ini pangkat 4 berarti ini masih dipangkatkan 4 lagi. Kemudian dibagi 4 pangkat 5 kita rubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Kemudian dikalikan dengan 32 kita rubah jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2, lalu 8 pangkat 3 kita rubah jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Oke, sama dengan masing-masing kita operasikan dulu, maka akan kita peroleh 2 pangkat 16 ya, dibagi 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 9. Nah kebetulan ada yang sama, ini bisa kita coret-coret aja ya. Jadi ini sama-sama 2 pangkat 10 kita coret ya. Nah, berikutnya kita tinggal kurangkan pangkatnya karena dia pembagian ya. Jadi satu basis 2 lalu pangkatnya dikurang 16 kurangi 9 sama dengan 2 pangkat 7. Oke, itu yang nomor 2C. Berikutnya di 2D. 2D ini sama ya, 25 bisa kita rubah jadi 5. Ke 25 pangkat 3 kita rubah jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi
3 kemudian dikali dengan 125 itu 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 kemudian dibagi 5 pangkat 2 dikalikan 625 itu 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sehingga akan kita peroleh 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 8. Kita pangkatkan dulu, operasikan sendiri-sendiri pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 5 pangkat 6 tambah 6 per 5 pangkat 2 tambah 8 sama dengan di sini 5 pangkat 12 per 5 pangkat 10. Berikutnya karena basisnya sudah sama kita bisa kurangkan juga. 5 pangkat 12 kurangi 10 sama dengan 5 pangkat 2. Ya, itu tadi pembahasan soal di halaman 24 nomor 1 dan 2. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak dipahami ya teman-teman, semuanya bisa dimengerti, semua bisa diikuti dengan baik, dengan mudah gitu ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau keraguan atau mungkin kebingungan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, kita akan sharing dan diskusi bareng-bareng. Oke, segitu dulu video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.